Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pagi hari ini kita kembali beribadah. Ini semua bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi ini karena kasih karunia Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang ke hadirat-Nya. Selalu di hadirat-Mu, hanya Engkaulah Bapa yang kami rindu untuk berjumpa denganmu. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, berjumpa dengan-Mu. Terima kasih Yesus, selalu di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanku. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Ku mengasihimu, ku
di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Kami datang pagi hari ini ya Bapa, dengan satu kerinduan kepada-Mu Yesusku. Kami mau katakan selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidup ini sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila ku boleh datang, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila ku boleh, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ini bukan sekedar pujian dari mulut kami ya Bapa, tapi ini menjadi perjuangan kami ya Tuhan. Hidup seturut dan sesuai apa yang Kau ingini ya Bapa. Kau yang dikuduskan, dipermuliakan nama-Mu Yesus.
kami datang pada pagi hari ini, sujud menyembah Kau Allah yang hidup. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Sembah-sembah kami hanya bagi-Mu ya Yesus. Kudus banyak bagi-Mu, kudus bagi-Mu Tuhan. Ya Allah yang hidup, ditinggikanlah nama-Mu ya Yesus. Haleluya, 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 kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kami datang menyembah-Mu, membawa hidup kami, pujian syukur kami di hadapan-Mu, Allah yang hidup, Bapa yang mulia. Terima kasih dikuduskanlah. Terima kasih Yesus. Kami siap ya Bapa untuk memuji-Mu selalu. Bawa kami, izinkan kami ya Tuhan, untuk kami ada bersama-sama Engkau pada pagi hari ini. Kami membawa ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Hanya Engkaulah yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami hanya dalam satu nama, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita tetap dalam keadaan teduh. Kita angkat pujian. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kita katakan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kita katakan kembali, kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa, besar
segala berkat kebaikan-Mu bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan Tuhan, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan. Kita katakan, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu Tuhan. Menurutku betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan Tuhan, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Yesus, lebih dari segalanya ya Bapa, dalam segala keadaan kami ingin menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan
hatimu Bapa, dengan tekun berlomba memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan-Mu. Tekadku mengenalkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rencangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara. Kita katakan, lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba memandang anak domba, selalu kami lihat dalam kekudusan-Mu. Tekadku mengenalkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Kami mulai sejak di bumi sampai selamanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sempurnakan Tuhan sukacita kami pada pagi hari ini dengan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kadang kau tak ingat seakan tiada, waktu ku berseru kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan
Jantungku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku dewasa, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Sekali lagi, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap setia. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Emas yang murni, emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Indah di mata, indah di mata Bapa. Saya mengundang hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami diberi kesempatan untuk bisa belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, kiranya kebenaran ini bukan hanya kami dengar, tetapi juga dapat mengubah hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mohon pencerahan daripada-Mu dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema pemberitaan firman kita hari ini adalah mengucap syukur. Kata dan kalimat mengucap syukur itu sudah sering kita dengar. Bahkan sering atau tidak jarang kita ucapkan setiap hari. Ya, kita terbiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, yang kita alami, yang kita rasakan. Nah, saudaraku yang terkasih, biasanya orang mengucap syukur untuk keadaan yang baik. Ya, apa yang dialami, yang diterima dan dirasakan, sesuatu hal yang baik dan menyenangkan, dan biasanya orang pasti akan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sebut saja saudaraku, ketika kita hendak makan, ya di meja makan sudah tersedia sayur, ya menu, kita mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan sediakan. Kita juga mengucap syukur, saudara, kalau kita sembuh dari sakit, ya, atau mengucap syukur untuk tempat tinggal baru misalnya, atau tempat usaha yang baru, ya, di mana kita bisa mendapatkan satu tingkatan yang lebih baik. Ya, kita mengucap syukur untuk banyak hal dan segala sesuatu yang indah. Ya, pasti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, sering ucapan syukur ini kita dengar, ya, dan menjadi irama hidup orang beragama. Ya, tidak jarang dalam setiap percakapan, ya, dalam setiap ya diskusi, saudara, ya ada ucapan-ucapan yang disampaikan dengan ucapan syukur. Nah, saudara, saya punya contoh sederhana yang saya alami. Ya, ketika saya ada di dalam satu grup WhatsApp rohani, saudara, di mana di grup itu banyak orang-orang yang suka memberikan renungan, ya, memberikan motivasi, atau sekedar memberikan statement, pernyataan, atau ya namanya diskusi di dalam satu forum. Ya, tidak sedikit mereka mengucap atau menulis kata-kata ucapan syukur, saudara. Ya, misalnya ya pada saat-saat pandemi seperti ini, saudara, ada orang yang berkata di dalam tulisannya di dalam grup itu, dia menulis bahwa dia mengucap syukur walaupun di saat pandemi seperti ini usahanya masih baik, ya pekerjaannya masih lancar, dan segala sesuatu bahkan cenderung baik dari sebelum pandemi. Ya, lalu saya juga melihat gitu ya, saudara, ada ya satu orang lagi yang berkata bahwa wah, saya mengucap syukur ya di saat pandemi ini saya makin banyak teman, ya banyak komunitas baru. Ya, di mana mereka bisa bermain sepeda gitu ya, saudara, menyalurkan hobi bersama-sama. Nah, saudara, kalimat-kalimat seperti ini menjadi pertanyaan dalam hati saya. Apakah ucapan syukur itu selalu diidentikan dengan sesuatu hal yang baik? Ya, saya menjadi berpikir, ya, kalau misalnya di dalam grup itu ada ya seorang anggota yang mungkin keadaannya sedang tidak baik, ya, usaha dan pekerjaannya sedang turun, ya, di masa pandemi bukan sesuatu yang diharapkan itu terjadi, ya, pekerjaan ekonominya menjadi terpuruk, ya, boro-boro, saudara, ya, bisa hobi bermain sepeda bareng gitu ya, untuk setiap hari mencari atau berjuang mencari nafkah saja sudah sulit. Nah, kalau demikian, saudaraku, orang ini kan akan menjadi bertanya dan berpikir, loh kok orang Kristen itu enak ya hidup dengan di saat pandemi ini malah usahanya semakin baik loh. Ya, keadaan dan pekerjaannya tidak terganggu. Ya, ekonominya stabil. Tetapi bagaimana dengan saya ini? Ya, keadaan saya tidak baik. Ya, ekonomi saya terpuruk. Ya, belum lagi ada yang terpapar virus COVID, saudaraku.
wah pokoknya keadaan menjadi tidak menentu dan carut marut. Nah kalau demikian saudara, orang tersebut mungkin tidak bisa bersyukur gitu ya. Artinya mungkin malah mengeluh. Ya, tidak mungkin ya orang ini malah berkata bahwa saya bersyukur dengan keadaan ini. Ya, bisa saja dia tiba-tiba jadi bersungut-sungut di hadapan Tuhan atau ya kecewa. Ya, karena keadaannya ya tidak sama dengan orang yang masih dalam kondisi baik. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau demikian sebetulnya apa itu yang dimaksud dengan mengucap syukur? Ya. Dalam hal apa kita harus menyampaikan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan? Apakah keadaan baik baru kita mengucap syukur? Sedangkan keadaan tidak baik kita tidak perlu mengucap syukur. Nah saudara, di gereja juga sering menjadi kebiasaan bahwa ucapan syukur itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang baik. Ya misalnya saja saudaraku, ada satu orang jemaat yang menempati rumah baru, ya lalu ada dia adakanlah ibadah ucapan syukur, ya mengundang gembala sidang untuk hadir mendoakan dan lain sebagainya. Nah kan jadinya bermasalah saudaraku, kalau misalnya ada satu orang yang justru bukan hanya dia bisa menempati rumah baru, ya justru dia sebelumnya sudah menjual rumah itu dan dia mungkin sekarang sedang ngontrak. Apa mungkin ia bisa mengundang gembala, Pak Pendeta untuk datang ya melakukan ibadah ucapan syukur? Nah, hal demikian kan menjadi sesuatu yang tidak sehat saudara ya. Jadi kalau ucapan syukur itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya sedangkan ya kalau keadaannya tidak baik, dalam keadaan yang sulit, ya sesuatu hal yang sedang menimpa, masalah dan lain sebagainya. Oh, jadi kita tidak perlu mengucap syukur. Nah, saudara, kita akan belajar ya bagaimana kita mengucap syukur dan dalam hal apa kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan buka di dalam Roma pasal 8 ya, di dalam kitab Roma pasal 8 di ayat yang ke-28. Nah, saudara pasti tahu ya ayat ini ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ya kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-30 saudara. Roma 8 ayat 28 ya berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudaraku, di dalam ayat ini dituliskan bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu. Ya. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, kalau dalam segala sesuatu, saudaraku, berarti baik dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang tidak baik, Allah ikut bekerja. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang percaya kepada Dia, dan bagi orang yang hidup di dalam Dia. Jadi kalau kita membaca ayat ini, maka kita bisa menjadikan landasan kita sebagai orang percaya dalam mengucap syukur. Ya. Baik keadaan yang baik atau keadaan yang tidak baik, Allah turut bekerja. Dengan demikian saudaraku, bahwa segala sesuatu ya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi dalam kamus orang percaya tidak ada saudaraku sesuatu yang baik kita baru mengucap syukur, sedangkan sesuatu yang buruk kita tidak perlu mengucap syukur, atau malah kita cenderung bersungut-sungut dan mungkin kita menjadi kecewa di hadapan Tuhan. Ya tidak demikian. Sebab Tuhan mengasihi dan menghajar orang yang dikasihinya. Ya. Jadi kalau segala sesuatu ya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia, ya itu karena kita terpanggil dalam rencana Allah.
Ya, kita terpanggil ya untuk masuk dalam proyeknya Allah. Di sini dikatakan bahwa mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Allah memanggil semua orang, saudaraku, untuk berbalik dari dosa dan bisa hidup di dalam rencana Allah. Ya, lewat penebusan dan kematian Tuhan Yesus, maka semua orang dipanggil untuk menerima kasih karunia-Nya. Tetapi di ayat 29 dikatakan, saudara, bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, yaitu anaknya, menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sepatutnya kita mengucap syukur akan hal ini. Ya, sebagai orang percaya yang sudah bertumbuh dalam iman, kita dewasa mengenal Tuhan, kita mengerti kebenaran Tuhan, maka kita harus merubah cara kita berpikir, ya, cara kita mengucap syukur atas segala peristiwa yang kita alami. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi orang percaya, maka segala sesuatu adalah baik, saudaraku. Dan Tuhan mendatangkan kebaikan itu. Ya, kita kita sedang diproses. Supaya bukan saja kita terpanggil, tetapi kita menjadi orang-orang yang terpilih. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, itu saudaraku yang menjadi konsep dasar yang seharusnya kita melandaskan ucapan syukur kita akan Tuhan. Ya, jadi kalau Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, maka kita harus memahami bahwa dalam keadaan buruk, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang tidak kita inginkan, Allah turut bekerja dan mendatangkan berkat, saudara. Dan tentu berkat itu tidak harus sesuatu yang bersifat jasmania atau sesuatu yang bersifat fisik. Bisa juga berkat itu adalah berupa didikan supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus dan kita memiliki karakter yang dibentuk supaya menjadi segambar dengan anaknya, saudara. Dan pengenalan akan Allah ini sesungguhnya melebihi harta duniawi, saudaraku. Ya, di dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 12 di situ dikatakan bahwa melebihi daripada perak. Ya, hikmat itu mendatangkan kita pengertian dan pengenalan akan Allah. Ya, memperbaiki segala sesuatu ya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudaraku, mengucap syukur itu ya harusnya adalah kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang kita terima atau segala sesuatu yang kita alami itu adalah sebuah pemberian atau anugerah kasih karunia Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Apa itu, saudara? Yaitu keselamatan dan pengenalan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam Injil kita bisa melihat ya bahwa Tuhan Yesus juga sering mengupakan untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Ya, Tuhan Yesus berulang kali mengucapkan rasa syukur dan mengucap syukur dalam beberapa peristiwa dan kesempatan. Tetapi sebetulnya Tuhan Yesus tidak mengajari bagaimana kita mengucap syukur, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus tidak secara langsung memberikan dalam hal apa kita mengucap syukur. Ya, ketika Tuhan Yesus hendak memberi makan 5.000 orang, saudaraku, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, ia mengucap syukur kepada Bapa. Ya, dia membawa makanan itu dan menengadah ke langit dan dia mengucap syukur atasnya. Ya, dan ketika Tuhan Yesus juga melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang terpinggirkan, orang-orang Yahudi yang mengikut dia begitu setia, tetapi orang-orang ini yang tidak dianggap, ia mengucap syukur juga kepada Allah, ya, karena kepada mereka lah kebenaran itu dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
kalau Tuhan Yesus mengucap syukur ya atas apa yang harus dia sampaikan itu kepada Bapa, maka dasar dia mengucap syukur adalah karena dia berbelas kasihan ya kepada orang-orang yang mengikut dia, dan Tuhan Yesus hendak memberikan sesuatu yang mereka butuhkan atau mereka perlukan. Ya, dalam konteks 5.000 orang itu, saudaraku, mereka sangat lapar, sudah mungkin berhari-hari mengikut Tuhan Yesus, mengikuti pengajarannya begitu setia, sampai mereka harus meninggalkan rumahnya, dan ini menjadi kewajiban bagi Tuhan Yesus dan para murid untuk memberikan makan. Ya, dan itu didasari oleh rasa ya belas kasihannya kepada orang-orang ini. Ya. Dan yang saudara juga pasti tahu ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir itu, saudara, bagaimana dia juga mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, ya, dan mengatakan bahwa saatnya sudah tiba. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ucapan syukur yang Tuhan Yesus secara tidak langsung ajarkan, itu tidak berkenaan dengan keadaan yang menyenangkan, keadaan yang membuat kita bahagia, keadaan yang membuat kita senang, atau mungkin kita sedang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan tercapai, ya. Atau juga bukan karena keadaan yang sedang sulit dan sebagainya, lalu kita tidak menjadi mengucap syukur. Tuhan Yesus mengajari secara tidak langsung bahwa ketika kamu mengucap syukur kepada Allah dan berharap sesuatu terjadi, ya, dan Allah bisa mengerjakan itu bagi kita, maka itu harus dilandasi oleh satu kesadaran bahwa segala sesuatu itu memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus melakukan itu kepada orang-orang yang termarginalkan, artinya orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang dianggap bukan seperti orang-orang yang terhormat pada saat itu. Dan Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi hari ini kita mulai belajar ya, ketika kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, ya, kita menaikkan rasa syukur kita di dalam doa, maka sebetulnya kita harus mengerti bahwa ucapan syukur itu ya berkenaan dengan bagaimana keselamatan kita, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, ya, bagaimana dengan pertumbuhan iman kita. Nah, saudara, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ke-9. Di sini, saudara, bagaimana Paulus ya yang menulis surat ini mengajari kita untuk kita bisa mengucap syukur dengan cara yang benar. Ya. Saudara, kita akan membaca 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Ya, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengucap syukur ya karena jemaat yang telah menerima kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka di dalam Yesus. Nah, jelas saudaraku, bahwa ucapan syukur yang dilandasi pertama itu adalah tentang bagaimana kita menerima keselamatan. Ya, ini melebihi segalanya, saudara. Melebihi segala berkat materi, ya, melebihi segala apa yang kita butuhkan, melebihi apa yang kita inginkan selama di bumi ini. Ya. Anugerah keselamatan itu jauh melebihi segalanya. Dan Paulus menekankan kepada jemaat supaya mereka mengucap syukur akan hal ini. Ya, ayat yang kedua, saudara, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, ya, dalam segala perkataan dan dalam segala pengetahuan. Paulus mengucap syukur ya karena di dalam iman kepada Yesus Kristus yang telah diterimanya, ya, sekarang mereka juga bisa bukan hanya menerima keselamatan, tetapi juga mereka bisa menjadi kaya. Tetapi bukan secara materi, saudaraku. Menjadi kaya di dalam perkataan atau kebenaran. Ya, karena di situ ditulis
tertulisnya logos, saudaraku. Di dalam kebenaran, di dalam firman, dan di dalam pengetahuan atau pengertian. Nah, pengertian dan pengetahuan atau kebenaran ini melebihi segalanya, saudara. Ya, melebihi segalanya. Ya, sesuatu yang bersifat kekal yang kita akan bawa ya setelah kita juga meninggalkan hidup ini. Jadi Paulus mengucap syukur bukan hanya karena keselamatan, tetapi juga karena pengertian, karena kebenaran, dan karena firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, di dalam pasal ayat yang ke-6, di situ tertulis bagaimana sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah dianugerahkan kepada kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia. Ya. Jadi kalau kita sekarang mengucap syukur bukan hanya kepada keselamatan, kepada kebenaran yang dinyatakan, tetapi juga Tuhan menganugerahkan karunia. Ya. Karunia supaya Tuhan melengkapi orang-orang percaya ya dalam menjalankan seluruh kehidupannya setiap hari. Ya, tentu di dalam komunitas orang-orang percaya ya dengan karunia yang Tuhan berikan masing-masing, yang Tuhan berikan spesifik satu dengan yang lain, yang tidak sama, yang saling melengkapi untuk membangun tubuh Kristus, yang saling menopang dan menguatkan, saudara. Jadi kita mengucap syukur juga akan hal itu. Nah, saudaraku yang terkasih, Paulus juga menulis dan berkata di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, ia berkata, ia juga menemukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya. Ucapan syukur yang Paulus ajarkan, yang Paulus tulis kepada jemaat, ya khususnya di kota Korintus ini, saudaraku, ya sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti yang tadi yang saya sampaikan di pertama, ya pada saat pertama-tama saya berbicara, saudara. Ya kalau orang mendapatkan sesuatu yang baik, ya memperoleh berkat, mereka mengucap syukur. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak memperolehnya? Atau bagaimana dengan orang yang mungkin tidak mengalami hal yang sama, malah sebaliknya mereka mengalami masalah, kesulitan dan himpitan hidup yang terus-menerus. Apakah mereka juga tidak mengucap syukur? Nah, di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-4 sampai dengan ke-9 ini, saudaraku, kita bisa belajar bagaimana Paulus menekankan ya atas hal apa seharusnya orang percaya itu mengucap syukur. Tadi yang pertama, ya saudaraku, kita mengucap syukur karena keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ya. Kamu diselamatkan bukan karena saudaraku, bukan dengan barang fana, ya, bukan dengan perak, emas, tetapi oleh darah yang mahal. Oleh penebusan Tuhan. Tuhan Yesus yang rela memberi dirinya ya untuk mati bagi kita. Dan yang kedua, ya Paulus menekankan bagaimana kita mengucap syukur bukan karena juga hanya cukup sampai pada menerima keselamatan, tetapi pada ya tingkatan yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, yaitu kita memperoleh kebenaran, kita memperoleh pengertian dan pengetahuan, hikmat akan firman Tuhan yang bisa menuntun hidup kita untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan karenanya kita mengucap syukur. Ya. Paulus juga menulis dan menyatakan bahwa ia mengucap syukur ya karena karunia yang diberikan untuk melengkapi hidup orang percaya. Ya. Luar biasa, saudara. Jadi kita bisa saling melengkapi, kita saling menopang, kita saling menguatkan. Dan kita memiliki karunia itu
untuk membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah bahwa ia mengajari kita untuk kita mengucap syukur, ya, supaya jiwa kita terpelihara. Artinya supaya hidup kita tetap di dalam Tuhan, ya, hidup kita tetap berpadanan dengan Injil Kristus, dengan kebenaran yang kita terima. Kita memelihara keselamatan itu sampai pada akhirnya, yaitu pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi mulai hari ini kita mulai mengubah cara kita mengucap syukur. Ya, tentu kita mengucap syukur, ya, bukan karena sesuatu hal yang baik saja, tetapi kepada hal yang mungkin, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kita mengucap syukur. Karena mungkin lewat setiap peristiwa hidup itu, kita bisa belajar untuk lebih mengenal Tuhan. Kita dididik, ya, diajar, ya, bagaimana kita bisa hidup jauh lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada ayat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 13 dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya dalam segala jeripayanya. Itu juga pemberian Allah. Nah, kalau ayat ini dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya, ya tentu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mengucap syukur dan bersyukur atas segala sesuatu yang baik, yang kita dapatkan, yang kita terima dalam hidup kita, ya itu tidak salah, saudaraku. Itu bukan sesuatu yang tidak baik atau tidak berkenan. Ya itu sah-sah saja kalau seseorang mengucap syukur atas apa yang bisa dinikmatinya, dan itu adalah pemberian Allah. Tetapi saudaraku, kita harus mengetahui bahwa kalau kita mengucap syukur ya atas segala kehidupan kita hari ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita nikmati, tentu bukan dengan serta-merta, melainkan juga dengan jeripaya, saudara. Nah, di sini ditulis bahwa dalam segala jeripaya. Ya, itu artinya bahwa kalau kita boleh bersyukur atas keberhasilan, atas berkat yang kita terima, atas segala fasilitas materi yang kita punya, tentu itu tidak serta-merta ya Tuhan memberikannya. Harus ada pengorbanan. Ya, harus ada kehidupan manusia yang berusaha dan bekerja. Dan ini adalah tatanan yang Allah tetapkan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dengan demikian kalau kita mengucap syukur ya atas segala apa yang kita dapatkan, atas apa yang kita alami, atas apa yang kita rasakan, tentu kita juga menyadari bahwa itu tidak datang tiba-tiba. Ya, ada pesan yang Tuhan sampaikan bahwa itu juga karena jeripaya. Artinya ada usaha kita. Ya, ada pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Nah, kalau kita misalnya mengucap syukur karena usaha kita yang baik, ya tentu harus didasari oleh kita kerja keras, saudaraku, kita rajin, kita tidak berbuat onar, ya kita tidak berbuat curang dalam usaha misalnya. Ya, kalau seseorang mau pekerjaannya sukses, ya, apa yang digelutinya berhasil, ya tentu harus ada effort, perjuangan, ya, pantang menyerah, ya, rajin, ya, saudaraku, tekun, ulet, ya, tentu orang itu bisa mencapainya. Nah, jadi ketika saudara kita mengucap syukur, kita harus memahami bahwa segala sesuatu ada tatanannya. Ya, jadi tidak tiba-tiba kita bisa memperoleh menikmatinya, tentu harus ada jeripaya dan juga effort kita, ya ada keinginan kita, ada kesungguhan kita. Nah, kalau misalnya ada ayat yang berkata demikian, saudara, ya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, saudara mungkin sering mendengar kalimat ini ya, sering mendengar ayat ini. Nah, saudara, kita harus memahami bahwa ayat ini ada di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Yang tadi dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya,
susah payah tidak akan menambahinya. Tadi di ayat sebelumnya di dalam pengkhotbah dikatakan ada jerih payah, tapi kok kenapa di Amsal 10 ayat 22 ini seakan-akan ada kontradiktif? Ya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, sebetulnya saudaraku, ayat ini tidak boleh berdiri sendiri. Ya, Amsal 10 ayat 22 ini tidak boleh berdiri sendiri. Nah, kalau kita membaca di dalam perikop tersebut, ya di dalam Amsal yang ke-10, pasal 10 ayat ke-22, maka ayat ini tidak boleh berdiri sendiri, saudaraku. Kita harus membaca satu pasal di dalam Amsal tersebut. Kalau kita baca secara teliti di dalam Amsal 10, saudaraku, maka kita bisa menemukan ada hal-hal yang mendahuluinya sehingga berkat Tuhan bisa menjadikan dia kaya. Ya, misalnya saudaraku, di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang harus memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Ya. Dan ayat yang keempat, orang itu juga harus bekerja dengan tangannya. Ya, ayat yang kelima, orang itu harus berhikmat di dalam bekerja. Ya. Ya, tidak berkata buruk atau menjaga mulutnya, ya, supaya jangan sampai karena perkataannya membuat dia tersandung, membuat dia harus mengalami kerugian, ya, karena harus bertengkar, berribut dan sebagainya. Dan ayat ke-17 dikatakan ia juga suka akan didikan. Dan ayat yang berikutnya baru, ya, berkat Tuhan bisa menjadikan dia kaya. Jadi bukan karena atau artinya mengabaikan usaha atau jerih payah, ya. Bukan karena susah payah tidak akan menambahinya berarti orang bisa tiba-tiba mendapatkan berkat Tuhan. Nah, tidak demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa konteks di dalam pasal ayat Amsal pasal 10 ini, ya, kita harus baca teliti bahwa banyak hal-hal yang mendahuluinya tadi yang membuat dia menjadi kaya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu orang percaya harus hidup tunduk dalam tatanan Allah, dalam kehidupan jasmania, dalam kehidupan yang dia jalani di dalam bumi ini. Ya, di mana ia akan menuai apa yang ia tabur. Ya, tidak mungkin kan seorang yang bekerja tidak bekerja, malas, ya, tidak jujur, suka bertengkar, hidup cemar, ya, banyak melakukan kejahatan, ya, mulutnya jahat, ya, bisa menjadi kaya karena berkat Tuhan. Ya, itu Tuhan memungkiri dirinya, Saudara. Orang-orang ini akan bisa hidup di dalam berkat Tuhan dan dia bersyukur karenanya. Ya, tentu karena apa yang telah dilakukannya dengan baik. Nah, Saudara, jadi kalau kita sekarang mengucap syukur atas apa yang kita alami, ya, terutama di saat pandemi ini, saudaraku, ya, sudah hampir 2 tahun kita hidup di dalamnya. Dan kita bersyukur kita bisa hidup karena hari ini. Ya, tentu kita bukan hanya bersyukur karena kehidupan, tetapi juga yang terpenting kita bersyukur, ya, karena pemeliharaan Tuhan membuat kita bisa memiliki waktu, memiliki tenaga, memiliki kesempatan untuk belajar, mengenal Dia, memperbarui karakter hidup kita, dan menjadi serupa sesuai dengan gambaran anaknya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengucap syukur, ya, jangan juga jadikan itu sebagai cara untuk kita seakan-akan menyerah gitu, saudaraku, ya, seakan-akan kita sudah tidak sanggup menghadapi situasi, kita tidak punya semangat spirit, ya, lalu seakan-akan kita berkata, aku mah bersyukurlah dengan keadaanku hari ini apa adanya. Ya, tidak begitu juga. Ya, orang harus mengucap syukur bagaimana dia menerima kasih karunia Tuhan, tetapi untuk tanggung jawab hidup dia harus melakukan atau menunaikannya dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan demikian ketika kita menaikkan syukur kepada Tuhan, maka kita harus memahami bahwa ucapan syukur kita itu, ya, adalah sebagai cara Tuhan memelihara kita, cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan menolong kita supaya kita bisa memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ya,
Mari kita belajar untuk mengucap syukur dengan cara yang benar. Mari kita belajar untuk mengucap syukur, ya, untuk memahaminya dengan cara yang benar. Kita akan akhiri ibadah ini, saudaraku, dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu yang sederhana ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang telah Tuhan berikan. Kalau Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan rezeki, Tuhan memberikan kecukupan dan fasilitas hidup yang Tuhan percayakan kepada kami, maka Tuhan, kami mengucap syukur yang karena olehnya kami memiliki kesempatan, memiliki waktu, memiliki sarana untuk bisa mengenal Engkau jauh lebih lagi, memperbaharui karakter kami yang masih buruk, ya, mengubah hidup kami yang tidak baik di masa lalu dan menjalani di hidup hari ini dan masa yang akan datang untuk hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan kalau kami selama ini salah. Kami tidak bersyukur atas hal-hal yang mungkin tidak baik, yang sesungguhnya yang menurut dan dipandang-Mu adalah itu kebaikan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa kembali lagi menata hidup kami, dan kami mau menjalani rasa syukur kami dengan cara yang benar. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita akhiri ibadah ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Ibadah telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.